Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa sudah masuk di bulan November dan masih banyak juga teman-teman di luar sana yang menyanangkan atau gembar-gemborkan Galbay Nasional, gerakan Galbay Nasional. Di mana ya ajakan dari teman-teman untuk Galbay aja daripada susah, daripada pusing, daripada gali lubang tutup lubang yang ujung-ujungnya menyengsarakan masyarakat juga. Ya, ini khusus untuk teman-teman yang korban pinjol yang mungkin kemarin kepepet, akhirnya ngutang, dan sekarang mungkin posisinya tidak bisa bayar utangnya. Nah, emang ada ya gerakan Galbay Nasional pinjol seperti ini? Menurut saya pribadi ini hanyalah ya semacam kayak ajakan, wacana, cuman memang tidak ada yang mengkoordinasi. Ya akan jadi begitu aja, nggak kompak karena yang bayar masih banyak. Jadi hal ini sepertinya akan sangat sulit. Sebenarnya tujuan untuk Galbay Nasional adalah untuk membangkrutkan pinjol-pinjol ya. Karena ya kalau nggak ada yang bayar, mereka pasti cash flow-nya terhambat, mereka pasti akan rugi, dan mereka pasti akan bangkrut. Meskipun ya ini sedikit agak kecil ya kemungkinan karena pendanaan mereka juga sangat besar dan masyarakat yang galbay dan yang berani galbay itu juga masih belum banyak. Buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi bermasalah dan gagal bayar di aplikasi pinjol, tentu saja sesuatu Galbay Nasional itu sesuatu yang ditunggu-tunggu gitu ya. Jadi yuk kita nggak usah bayar aja sama-sama biar pinjolnya bangkrut, utang kita otomatis lunas. Nah hal semacam ini tentu saja nggak bisa serta-merta terjadi. Kalian harus sadar betul bagaimana sih cara kerja mereka sebenarnya. Karena yang minjam di mereka kan bukan kita-kita aja nih yang galbay, tapi banyak orang yang galbay juga. Oke, mungkin kalau anggapan stop bayar pinjol, hutang pinjol lunas tanpa bayar gitu ya. Apakah itu bisa beneran terjadi? Jawabannya memang ada kemungkinan bisa terjadi. Karena seperti yang teman-teman ketahui, faktanya memang banyak beberapa orang di luaran sana yang utangnya itu otomatis lunas. Cuman yaitu tadi, ya butuh waktu kadang setahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun. Cuman yaitu tadi, selama perjalanannya tadi, itu kan penagihan terus datang. Ya caci maki tetap bakal masuk. Asal teman-teman mau bersiap-siap dan ngerti resikonya seperti itu sih nggak masalah. Tapi itu tadi ya, nggak semua orang bisa tiba-tiba lunas otomatis utangnya. Tergantung pinjolnya. Banyak faktornya. Sebagai contoh misal, pinjol itu kan mempunyai asuransi ya rata-rata. Dimana kalau ada nasabah yang meninggal, dimana nasabah yang nggak bisa bayar, itu pasti ada ganti rugi dari si asuransinya. Nah, ini adalah timbal balik dari premi yang sudah dibayarkan oleh si aplikasi pinjol tersebut kepada para perusahaan asuransinya. Nah, bisa jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan utang itu otomatis lunas. Salah satunya adalah ya sudah dibayarin asuransi. Daripada data pinjolnya itu jelek, yang nasabah galbay itu banyak, listnya itu banyak, list nasabah galbay, mendingan daripada merusak indikator dan performa pinjolnya, biasanya si pinjol akan melunaskan otomatis. Karena ya secara rugi nggak rugi-rugi banget, karena sudah ada asuransinya. Begitu pula sebaliknya ya, hal-hal seperti ini ketika kita berharap gerakan Galbay Nasional dan cuman segelintir orang aja yang sepakat dengan Galbay ini, ya ini pinjol masih akan tetap kuat karena ya dia ada asuransi tadi, di mana utang-utang kalian akan dihandle itu, dan untungnya mungkin ya setahun, 2 tahun, 3 tahun utang kalian bakal lunas dengan sendirinya. Tapi ini masih kemungkinan, bisa jadi yang lunas teman kalian dan kalian tidak lunas, itu ada kasus kayak gitu ya. Jadi ada beberapa yang saya tahu itu ada yang 2 tahun itu lunas nih tiba-tiba aku lakunya misal contoh. Terus kemudian satunya lagi, wah saya juga 2 tahun, nominal saya lebih kecil, kok saya nggak lunas, kok dia yang lunas. Nah itu tadi loh, makanya kenapa saya bilang kita tidak bisa berharap akan otomatis lunas seperti itu teman-teman. Jadi ya tetap butuh waktu, tetap butuh proses, dan kalian juga harus kuat mentalnya untuk menghadapi segala penagihan-penagihannya. Karena kembali lagi, kalau kita memang tidak ada dana, tidak ada uang, kalau kita paksakan untuk bayar, ya ujung-ujungnya pasti gali lubang tutup lubang sih. Hidup kalian akan berantakan. Ya di hold aja dulu, ditahan dulu, nggak usah dibayar dulu. Nanti dulu fokus aja cari penghasilan tambahan, cari kerjaan baru yang gajinya lebih gede, itu akan jauh-jauh lebih mudah nanti buat menyelesaikan masalah pinjol ini. Tapi sekali lagi, harus diingat proses perjuangannya tidak semudah yang kita bayangkan. Ya, perlu mental yang kuat, perlu wawasan yang tinggi juga buat teman-teman agar gak gampang ditipu atau dibodoh-bodohin sama oknum-oknum di si pinjol yang ya suka nyebar berita-berita hoax gitu ya. Jadi kalian bisa tetap
fokus, tetap bisa bertahan, dan bisa tenang meskipun gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Ya, tetap semangat. Semoga teman-teman yang nonton video ini semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Jika memang teman-teman sekarang lagi kesulitan keuangan, semoga ya dilancarkan rezekinya, dimudahkan dan diberikan ketenangan juga hatinya biar bisa bekerja lebih maksimal, biar bisa mengambil keputusan dengan tepat, dan ya insya Allah mudah-mudahan semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.